keras. Oke, selamat siang semuanya. Teman-teman semua yang ada di Damoci dan yang ada di Zoom, apa kabar semuanya? Untuk teman-teman yang mungkin yang ada di Damoci, boleh bangkit berdiri sebentar, boleh kasih salam kiri kanannya, katakan apa kabar? Semuanya baik, all is good, all is well. Selamat beribadah pada siang hari ini. Dan untuk yang di Zoom juga, selamat beribadah bersama-sama. Oke, yuk. Silakan duduk kembali semuanya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Mari kita buka hati kita pada siang hari ini untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan, yang kami muliakan di tempat ini. Terjadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. To you, our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. Oh, for you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Our sinless Savior died, and he rose from the dead. My sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Awake my soul. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Awake my soul and give him praise. Lie down, awake. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. Oh, to you
To you, our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Because our sinless Savior died and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Oh, mari kita bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Thank you, Lord. Karena Yesus telah membayar semuanya buat kita. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Ditinggikanlah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Besarlah nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. To you, our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Everybody sing it out. Because our sinless Savior died and He rose from the dead, my sinful soul is free. And grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Come on, let every heart, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in this place.
Christ Jesus. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan, be glorified your name Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih, kami percaya kami ada di tempat ini juga karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Dan kasih tos kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Tetap bangkit berdiri teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi buat yang mau duduk boleh silakan duduk. Yang mau berdiri tetap berdiri. Oke, sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita di dalam iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Katakan haleluya. Yes. Denganmu Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh, haleluya. Sekali lagi lebih keras katakan pada Tuhan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, come on ladies sing, hanya Kau Tuhan. Ambil nafas yang panjang,
Kita akan latihan vokal pada siang hari ini. Yeah. Yang pria sama-sama. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke sekali lagi hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai ke sekali lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik, saat ini kita akan masuk dalam momen pengakuan dosa. Pengakuan dosa adalah momen yang paling jujur sekaligus rapuh dan yang paling intim dalam sebuah liturgi ibadah. Maka dengan itu izinkan saya membuka diri atau mengakui kerapuhan, brokenness saya di hadapan Tuhan, saudara-saudari yang ada di sini, dan di hadapan diri saya sendiri. Bisa join RLST itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Belajar selama setahun bersama dengan teman-teman semua yang ada di sini, itu sebuah berkat, sebuah pengalaman yang baru bagi saya. Karena dari RLST menjadi titik awal perubahan dalam cara saya berpikir, pengetahuan saya tentang Alkitab yang semakin berakar dan mendalam, dan juga cara saya memandang dunia, sesama maupun terhadap gereja. Seperti yang kita tahu, RLST pun berubah atau ingin saya katakan berevolusi menjadi sebuah komunitas gereja yaitu RLC. Reformasi Liturgi Church. Menjadi sebuah sukacita sekaligus pride tersendiri buat saya melihat komunitas kecil ini yang berkualitas, bertumbuh dan semakin berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Namun, tanpa saya sadari, dosa keangkuhan mula menjadi sebuah kebiasaan. Setiap kali saya mendengar, setiap kali saya melihat, setiap kali saya membandingkan gereja-gereja yang lain dengan RLC. Merasa saya dan gereja inilah yang paling benar, yang paling rasional, yang paling bisa, yang paling pintar, dan yang paling terpaling-paling semuanya. Daripada mereka yang berada di luar lingkaran RL. Kebiasaan ini pun saya bawa ketika berbicara bersama dengan keluarga dan teman-teman dari gereja saya yang sebelumnya. Saya selalu merasa pride, merasa keyakinan saya dan gereja saya inilah yang paling benar, paling pintar. Us versus other, persaingan imajiner. Sehingga satu dan dua hal pun membuat saya mulai mengintrospeksi diri bahwa ternyata selama ini pengetahuan saya semakin bertambah tentang Alkitab, tentang gereja. Namun saya lupa bahwa saya hanya mengkritik, saya bisa mampu mengkritik orang lain, gereja lain, dan lupa mengkritik diri sendiri, cara pandang saya sendiri, dan gereja saya sendiri. Membuat saya menjadi angkuh dan sombong dengan gereja dan kebenaran yang saya pegang, yang saya katakan, yang saya yakini sebagai kebenaran. Lupa untuk mengingatkan diri bahwa setiap gereja, setiap kita, setiap komunitas punya kekurangan maupun kelebihan, tidak terkecuali dengan RLC. Sehingga
PR buat saya dan Broken Saints semua yang ada di sini adalah introspeksi diri dan mengingatkan satu dengan yang lain haruslah menjadi gaya hidup kita dalam komunitas tercinta ini. Karena dengan bertambahnya kebenaran dan pengetahuan yang kita pelajari bersama-sama, akan semakin mudah untuk kita tergelincir jatuh dalam dosa keangkuhan yang selalu mengatasnamakan hal-hal lain. Saya berharap semoga refleksi singkat ini menjadi pengingat bagi kita semua sebagai sesama penziarah iman dan sebagai sesama Broken Saints. Mari kita berdoa, mari kita mengaku dosa, dan mari kita bersyukur atas kesempatan untuk bertobat dan berproses bersama dalam komunitas ini. Tuhan, Allah yang Maha Pengampun, kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri. Kami bawa hidup kami dan kami menelanjangi diri kami apa adanya, Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika kadang kami lupa untuk mengingatkan diri sendiri atau sesama bahwa setiap kami punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak terkecuali dalam gereja, Tuhan. Ampuni kami sekiranya dengan menghakimi menjadi cara yang paling mudah buat kami menutupi kekurangan kami. Ampuni kami ketika kami tidak sadar akan hal itu dan semakin hari semakin menjadi kebiasaan kami dalam mengkritik sesuatu atau seseorang. Tuhan, bantu kami sebagai sesama Broken Saints untuk saling mengingatkan dan saling bersama-sama bertumbuh bahwa di dalam Engkau selalu ada pengampunan dan di dalam Engkau kami juga harus belajar selalu merefleksikan dengan diri kami sendiri. Bahwa kami pun kadang ada salah, bukan selalu benar, Tuhan. Berkati gereja ini, berkati komunitas ini, biarlah komunitas ini boleh terus bertumbuh, terus belajar, dan ada kerendahan hati, kerendahan diri untuk belajar mengakui bahwa ya saya salah, saya berdosa, ampuni saya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya Engkau-lah yang berbicara, Engkau-lah yang bekerja dalam setiap hati kami dan dalam setiap pikiran kami. Biarlah dengan pengetahuan yang kami telah dibekalkan dalam RL ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami yang ada di luar, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hidup ini, terima kasih untuk cinta kasih-Mu terhadap kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengatakan amin. Petunjuk hidup baru atau berita anugerah hari ini saya tidak ambil dari ayat firman, namun sebuah quotes atau pernyataan dari Santo Agustinus, yaitu confession is the story of a soul and also the story of God and how He is constantly at work seeking us. Terima kasih. Baik, mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ada sebuah, mungkin lagu ini lagu yang sangat jarang mungkin beberapa dari kita tahu, tetapi boleh sama-sama direnungkan, boleh sama-sama disimak untuk menghantar kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ajarlah daku
melakukan perintah-Mu. Walaupun tak selalu ku pahami, biar ku ikut kehendak Tuhan. Pimpinku melangkah selalu di jalan-Mu, kuatkanlah. Ajarlah aku menuruti firman-Mu, tak ikuti kata hati sendiri. Walau berat, ku yakin Tuhan, tangan kuasa-Mu menyertai langkahku. Ya Tuhan, Ajarlah daku tak merisaukan gelombang, tapi ku arahkan pandangan-Mu selalu padamu. Ajarlah daku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu di wajah-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ajarlah daku melakukan perintah, menuruti firman-Mu. Ajarlah daku menuruti firman-Mu, tak ikuti kata hati sendiri. Walau berat, ku yakin Tuhan, tangan kuasa-Mu menyertai langkahku. Ya Tuhan, oh ajarlah daku tak merisaukan gelombang, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah daku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu. Ajarlah daku tak merisaukan gelombang, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah daku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu. Mari jemaat, ajarlah daku tak merisaukan gelombang, tapi ku arahkan pandanganku selalu padamu. Ajarlah daku berharap padamu, dan ku cari jawabnya selalu. Dan ku cari jawabnya selalu di wajah-Mu. Izinkan kami duduk diam di dekat kaki Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, untuk belajar menjadi serupa dengan Allah. Memberkati waktu firman Tuhan ini, Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Jadikan pikiran kami siap mendengar, siap mencerna, siap berubah, dan siap melakukan. Dan kami juga ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan.
Sebagaimana Roh Kudus mengajar kami mendoakan anak-anak ini supaya Roh Kudus juga boleh mengajar mereka. Sebagaimana kami duduk diam dekat kaki Tuhan, izinkanlah mereka juga duduk diam dekat kakimu. Pakai hamba-Mu, pakai guru-guru sekolah minggu, kiranya waktu ini betul-betul menjadi waktu yang prima agar kami boleh belajar dan kami boleh berubah. Terpujilah nama Tuhan kami dari kekal sampai kekal hanya di dalam nama Yesus. Mari siap kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat WL Singer pemain musik. Ya, dan boleh kita kasih tepuk tangan buat guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Selamat belajar. Baik, tes 1, 2, 3, cek. Oke, baik. Mic-nya, udah nyala. Oke. Shalom RLJ. Apa kabar? Luar biasa, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekalipun ini hari Minggu, tapi kita merayakannya di hari ini gitu ya. Sungguh satu sukacita dan kehormatan bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu dan melayani Broken Saints semua. Saya harap Anda tidak bosan sama saya. Di podcast dia lagi, di IG Reels dia lagi, di RLFN dia lagi, sekarang yang khotbah dia lagi, 4L lu lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bosan, tidak ada yang enak. Baik, dan hari ini kita akan bicara tentang pesan eklesiologis tentang kenaikan, begitu. Dan khotbah saya hari ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus harus naik ke surga? Gitu. Itu adalah pertanyaan pertama saya yang memulai khotbah saya hari ini. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Apa sih pentingnya secara teologis Yesus naik ke surga? Apakah untuk menekankan keilahiannya, dia bangkit dari maut dan mengenakan tubuh kemuliaan? Tidak ada bukti yang lebih ilahi daripada itu. Maka kalau dia naik ke surga untuk menekankan keilahian, rasanya tidak butuh. Apakah dia naik ke surga agar Roh Kudus dicurahkan? Kenapa tidak bisa Roh Kudus dicurahkan selagi dia ada di dunia? Kenapa dia harus absen dulu agar Roh Kudus dicurahkan? Dan Injil Yohanes sendiri telah menyatakan bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi selagi Yesus Kristus ada di dunia. Ayat 22 bilang, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi tidak butuh Yesus naik ke surga agar Roh Kudus dicurahkan. Kenaikan Yesus Kristus bukan syarat mutlak pencurahan Roh Kudus. Kalau begitu, kenapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Tidak bisakah dia bangkit mencurahkan Roh Kudus dan tinggal di dalam dunia? Kenapa dia harus naik? Apa pentingnya drama kenaikan dalam seluruh rangkaian sejarah keselamatan? Bapak Ibu Broken Saints, menurut saya fungsi dan peran utama kenaikan adalah untuk mengaktifkan gereja. Sebab gereja sebagai tubuh Kristus tidak bisa aktif selagi Yesus masih ada secara fisik di dunia. Kalau Yesus tidak naik, maka kita bukan tubuh Kristus. Kita hanya pengikut yang menunjuk kepada Kristus tanpa benar-benar perlu untuk menubuhkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau Yesus tidak naik, maka pertanyaan siapa Yesus, bagaimana saya melihat dia itu bisa dijawab dengan mudah. Itu dia. Tunjuk saja kepada Yesus yang masih ada secara fisik. Habis perkara, kita hanya penunjuk jalan. Tapi jika dia naik ke surga, maka pertanyaan siapa Yesus, bagaimana saya bisa melihat dia, harus dijawab dengan demonstrasi, dengan representasi, dengan contoh nyata dari kita yang adalah tubuhnya. When he ascend to heaven, we cannot no longer tell the world about Jesus, we need to show them Jesus. Dan show them Jesus inilah alasan kenapa gereja eksis. Maka agar gereja aktif, Yesus harus absen secara fisik, tapi hadir secara roh melalui Roh Kudus di dalam tubuh barunya, yakni gereja. Maka kenaikan menjadi penting agar terjadi transformasi dalam kehadirannya secara fisik. Kehadiran yang sekarang bukan hanya satu, tapi juga universal. Semua gereja adalah anggota tubuh yang sama-sama terikat kepada satu kepala. Semua gereja bergerak dalam keunikan mereka masing-masing, tapi semua keunikan ini mencerminkan dan menubuhkan Kristus yang sama. Universal di dalam satu, kehadiran yang bertransformasi. Kehadiran yang sekarang bukan hanya transenden, melainkan juga imanen.
Semua gereja adalah lokal dan kontekstual, broken saints. Tapi kelokalan dan kontekstualitas ini mengarah kepada satu yang melampaui semua. Gereja melokalkan yang tidak terbatas dan mengkontekstualkan yang kekal. Atau dengan kata lain, gereja mengimanenkan yang transenden dan menggunakan yang imanen untuk mewartakan yang transenden. Dalam hal ini, tampaklah kebutuhan akan kenaikan. Yang transenden harus naik agar ketransendenannya bisa diimanenkan. Yang satu tubuhnya harus naik agar banyak tubuh yang menyatu bisa lahir. Sebagaimana ada tertulis, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam cara yang sama, kehadiran Yesus dalam tubuh kebangkitannya harus dalam tanda kutip mati agar tubuh-tubuh Kristus yang lain bisa naik. Maka kenaikan bukan momen perpisahan, justru momen manunggal. Momen di mana tubuh-tubuh Kristus dilahirkan di banyak tempat dalam berbagai zaman dan budaya. Dan pada gilirannya melahirkan wajah Kristus yang terus partikular dan relevan di satu sisi, tapi juga universal dan otentik di saat yang sama. Sang satu akhirnya menjadi milik semua di momen kenaikan. Kenaikan dengan demikian justru menjadi cara Yesus untuk tidak pernah benar-benar absen dari dunia. Kenaikan justru menjadi caranya untuk selalu hadir bagi dunia di tengah dunia melalui tubuhnya, yakni gereja. Nah, kalau premis ini diterima Bapak Ibu, maka tujuan utama kenaikan adalah bagi gereja. Berarti pesan utama kenaikan adalah pesan eklesiologis, bukan pesan eskatologis. Makanya judul khotbah saya adalah pesan eklesiologis kenaikan. Fokus kenaikan bukan di masa depan kapan dia akan datang kembali, melainkan di masa sekarang. Harus jadi gereja yang seperti apa kita ini sebenarnya? Dan inilah pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan utama yang hendak saya jawab dalam khotbah saya hari ini. Nah, pertanyaan ini membawa saya kepada dua periode dalam Injil. Pertama, periode pasca kebangkitan sebelum kenaikan. Periode 40 hari penampakan Yesus kepada para murid. Dan yang kedua, periode Minggu Prapaskah dari Minggu Palma ke Sabtu Suci. Saya meneliti dua periode ini karena saya hendak mencari apakah ada pesan eklesiologis yang secara khusus Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Sebuah petunjuk mengenai gereja yang menurutnya layak disebut sebagai tubuhnya. Begitu saya masuk ke dalam periode yang pertama, periode 40 hari penampakan, kayaknya periode ini lebih ditujukan untuk meyakinkan para murid bahwa benar yang bangkit ini adalah Yesus. Dan menegaskan sekali lagi bahwa dia adalah Tuhan dan menekankan pengutusan misi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku ada di periode ini. Penampakan-penampakan ada di periode ini. Tidak ada banyak pesan eklesiologis yang muncul, misiologis banyak. Namun di periode Prapaskah terutama di momen malam perjamuan terakhir di hari Kamis Putih, saya dapati jawaban dari pertanyaan utama ini. Maka khotbah saya hari ini akan berfokus kepada narasi perjamuan malam terakhir, terutama menurut Injil Yohanes. Kenapa menurut Injil Yohanes? Karena dibanding Injil sinoptik yang lain, Injil Yohanes yang paling banyak memuat keterangan tentang perjamuan malam terakhir. Jadi mari masuk bersama-sama saya ke dalam Yohanes pasal 13 ayat 17. Dan mari bersama-sama saya menggali apa sih pesan eklesiologis yang hendak disampaikan sama 4 pasal ini. Dalam 4 pasal ini tersimpan banyak sekali kisah dan percakapan. Ada perjamuan malam terakhir, obviously. Ada pembasuhan kaki para murid. Ada pengkhianatan oleh Yudas Iskariot. Peringatan kepada Petrus yang akan menyangkal Yesus. Pesan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Berita mengenai rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat di sini. Natur hubungan Yesus dengan Bapakku dan Bapa adalah satu. Janji mengenai Roh Kudus, penolong, penghibur roh kebenaran. Dia akan menginsafkan dunia. Terjadi di malam Kamis Putih. Perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya terjadi juga di momen ini. Perintah baru diberikan, peringatan bahwa dunia akan menganiaya para murid dan ditutup dengan doa Yesus. Jadi satu malam ini action pack betul-betul. Dalam satu perjamuan malam ini ada banyak banget kegiatan yang dilakukan. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak peringatan disampaikan, ada banyak berita diwartakan, ada banyak pengajaran. Action pack betul-betul satu malam ini. Dan kalau sekilas kita lihat 4 pasal ini tuh kayaknya all over the place. Yesus tuh beranjak dari topik yang satu kepada topik yang lain, kembali lagi ke topik sebelumnya, beranjak lagi ke topik yang berikutnya, disinggung lagi. Jadi kayak percakapan ini tuh kayak percakapan yang ngalor ngidul gitu, acak adut gitu.
Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ada satu pola dalam 4 pasal ini. Yohanes 13 itu dibuka dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulan di awal yang berbunyi demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini kesimpulan. Apa kesimpulan 4 pasal ini? Ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-murid, demikian sekarang sampai kesudahan. Jarang terjadi bahwa narasi biblika itu dibuka dengan sebuah kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu di akhir. Atau biasanya nggak ada kesimpulan sama sekali. Tapi Yohanes 13 sampai 17 itu dibuka dengan komentar penulis. Komentar si Yohanes yang berfungsi sebagai ringkasan sekaligus kesimpulan. Apa yang akan terjadi ke depan saat kematian Yesus sudah dekat. Dan apa yang secara kuat muncul dalam momen perpisahan dan kematian ini, surprisingly bukan ketakutan, bukan keresahan, tapi kasih. Maka kematian dan kasih menjadi berita yang muncul di saat yang sama. Kasih yang dijelaskan dengan indah sebagai sama seperti ia senantiasa, demikian sekarang sampai kesudahannya. Dan ini sebuah kesimpulan bahwa apapun yang terjadi ke depan, pengkhianatan Yudas Iskariot, penyangkalan Petrus, kaburnya semua murid, penolakan Israel, penghakiman Sanhedrin, penganiayaan oleh tentara Roma, kematian di atas kayu salib, apa yang ada dalam pikiran dan hati Yesus melalui semua ini? Kasih. Kasih yang dari semula bertahan sampai kesudahan. Sama seperti ia senantiasa, demikian sekarang sampai kepada kesudahannya. Maka kalau kita percaya bahwa seluruh pesan pasal 13 sampai 17 mengandung pesan eklesiologis di dalamnya, maka dari awal kita tahu bahwa kesimpulan pesan eklesiologis pasal 13 sampai 17 ya ini. Sama seperti ia senantiasa, atau kalau saya boleh balik, sama seperti gereja senantiasa, demikian sekarang sampai kepada kesudahannya. Jadi khotbah ini sama, dimulai dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya sudah jelas di awal. Apa yang harus gereja lakukan? Kasih. Kasih yang model apa? Yang bertahan. Sama seperti ia, demikian sekarang sampai kesudahan. Sama seperti gereja, demikian sekarang sampai kesudahan. Dan ini pembukaan pasal 13. Paralel dengan kesimpulan di awal pembukaan adalah penutup doa Yesus di Yohanes 17 ayat 24 sampai 26. Di mana Yesus berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Satu pesan yang menonjol dalam penutup doa Yesus ini adalah permintaan Yesus kepada Bapa agar akhirnya Bapa, Yesus dan gereja yang dicurahi Roh Kudus bisa manunggal dalam kasih. Maka kalau dua ini paralel, kita tahu bahwa seluruh pasal 13 sampai 17 itu dibuka dengan kasih dan ditutup dengan kasih. Diapit sama kasih. Maka seluruh pasal 13 sampai 17 itu secara esensi menceritakan soal satu rentetan sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan yang diawali dengan kasih, diteruskan kepada kasih yang bertahan sampai kesudahannya di mana akhirnya kasih manunggal dengan Bapa, dengan Tritunggal. Nah, di antara pembukaan dan penutup ini, saya harap Bapak Ibu tidak bosan sama kritik teks. Ada 4 pola, ada pola 4 lapis yang paralel. Ini pembukaan, si kasih yang bertahan, ini penutup, kasih yang akhirnya manunggal. Di tengah-tengahnya ada 4 kali pola yang sama. Dimulai dengan rencana pengkhianatan, penyangkalan Petrus, dunia akan menganiaya. Dilanjutkan dengan pernyataan Yesus akan pergi. Yesus pergi. Ditutup dengan perintah akan kasih. Kasih. Jadi ini pola 4 lapis yang berulang terus. Dibuka dengan pengkhianatan, dilanjutkan dengan pernyataan bahwa Yesus akan pergi, tapi ditutup dengan perintah akan kasih. Dan diapit dengan kasih dan kasih. Dan ini seluruh pasal 13 sampai 17. Kita masuk ke dalam pengkhianatan. Kalau kita ngomongin soal pola pengkhianatan, dalam pola yang pertama itu dikatakan bahwa iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk agar anak Simon untuk mengkhianati dia. Ada nuansa misteri di dalamnya. Gitu. Nuansa misteri bagaimana? Karena nggak ada yang tahu bahwa iblis telah membisikkan rencana kecuali Yesus sendiri. Ini terjadi di dalam hati
yang oleh Yesus ketahui. Nah, tiba-tiba dalam pola yang kedua, bisikan berubah menjadi kerasukan. Sudah bukan lagi bisikan, sudah kerasukan. Dan rencana berubah menjadi aksi. Keputusan telah diambil. Pertimbangan telah matang dan sekarang time to action. Yudas tidak lagi mempertimbangkan, tidak lagi merencanakan, dia telah pergi. Tapi aksi ini masih misterius. Karena nggak ada yang paham lagi-lagi kecuali Yesus. Makanya ayat berikutnya mengatakan, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita lihat ada sebuah pola yang semakin lama semakin intens. Dari bisikan ke kerasukan, dari rencana kepada aksi. Memasuki pola yang ketiga kita lihat bukan lagi Yudas, salah satu rasul, tapi Petrus pemimpin para rasul yang akan mengkhianati Yesus. Bukan hanya sekali tapi 3 kali. Dan di sini nggak ada nuansa misteri. Tidak ada nuansa misteri yang nggak bisa di next moteng. Nah, nggak ada nuansa misteri di sini. Klik banget tingkatannya terang-terangan. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan semakin lama kita lihat pengkhianatannya tuh semakin besar dan semakin terang-terangan. Dan pada pola yang keempat, pengkhianatan ini benar-benar mencapai puncaknya. Bukan lagi Yudas, bukan lagi aksi Yudas, bukan lagi Petrus, tapi dunia. Kalau dunia membenci kamu, setiap orang akan membunuh kamu dan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Bukan lagi 1-2 orang, tapi dunia. Bukan lagi pengkhianatan di belakang, menjual diam-diam atau menyangkal diam-diam. Tapi ini sudah membunuh dan menganiaya terang-terangan. Dan mereka melakukannya dengan bangga. Semakin lama ada pola yang semakin intens. Dan perhatikan frasa ini. Berbuat bakti bagi Allah. Kalau dia bisa berbuat bakti bagi Allah, berarti yang membunuh dan menganiaya ini bukanlah seseorang yang tidak tahu siapa Allah. Dia tahu persis siapa Allah. Maka siapa dunia sebenarnya di sini? Bukan orang luar tapi orang dalam. Siapa yang akan menusuk kita dan menganiaya kita? Bukan orang luar tapi orang dalam. Maka masih dalam pola pengkhianatan yang sama. Seiring dengan pola pengkhianatan yang semakin besar dan semakin intens, kita dapati ada pola berita kepergian Yesus yang semakin lama semakin clear. Pada pola pertama, pergian Yesus itu disampaikan dengan sangat singkat. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan, ia datang dan akan kembali kepada Allah. That's only 3 words, kembali kepada Allah dalam pola yang pertama. Pada pola berikutnya, berita kepergian Yesus ini dielaborasi lebih jauh. Dari 3 kata menjadi 3 ayat. Dari ayat 31, 32, dan 33. Lalu ada narasi tentang kemuliaan dan ada keterangan waktu. Seketika saja kamu akan melihat aku lalu tidak ada lagi. Pada pola berikutnya dari 3 ayat berkembang menjadi 31 ayat. Jadi semakin lama semakin besar, semakin lama semakin clear, semakin detail kepergian Yesus. 31 ayat di mana ada penjelasan tentang kemana Yesus pergi. Untuk apa dia pergi, janji untuk kembali, natur relasinya dengan Bapa, dan sebagaimana kita tahu pencurahan Roh Kudus. Dan pada pola yang keempat setelah ini, berita kepergian Yesus bukan hanya diulang sekali, tapi diulang berkali-kali. Sekarang aku pergi, jika aku pergi, tinggal sesaat saja aku meninggalkan dunia. Semakin lama semakin clear. Semakin lama berita kepergian Yesus semakin intens dan semakin clear. Dan di sini dia mengulang semua yang sama dalam pola ketiga, plus ditambahkan satu berita mengenai penderitaan. Kamu akan menangis dan meratap. Kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Jadi seiring dengan pola pengkhianatan yang makin besar dan makin terang-terangan, berita kepergian Yesus dan penderitaan gereja makin detail, makin clear. Worse has come to worse. Dari parah menjadi makin parah dan paling parah. Tapi di situasi yang genting ini, di mana pengkhianatan makin besar, di mana kepergian makin clear dan penderitaan makin clear, satu yang tidak berubah adalah perintah tentang kasih. Pada pola yang pertama, perintah kasih ini ditunjukkan dengan sebuah kewajiban untuk saling membasuh kaki. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalimat dalam Yohanes 13 ayat 14 ini, itu mimicking.
Mirroring kalimat yang cukup terkenal dalam imamat. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Karena aku kudus maka kamu umatku harus kudus. Dari mana kamu tahu kamu umatku? Dari keserupaan kekudusanmu dengan kekudusanku. Sekarang Yesus menyatakan hal yang sama. Kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kalian muridku wajib melakukan hal yang sama. Dari mana orang tahu bahwa kamu muridku? Dari keserupaan kasih sayang dan kerendahan hati penerimaan yang membuatmu rela. Bukan hanya untuk menyambut, tapi bahkan membasuh kaki satu sama lain. Maka mengasihi dan menerima satu sama lain ke level saling membasuh kaki adalah direct result dari keserupaan dengan Allah. Dan menjadi direct proof bahwa kamu adalah dari Allah. Maka membasuh kaki, ini tindakan yang sangat spiritual sekali bagi Yesus. Dalam pola yang kedua, kewajiban mengasihi ini diulang dengan penekanan yang sama dalamnya. Aku memberitakan perintah baru kepadamu. Supaya kamu harus saling mengasihi. Nah, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di sini kita melihat pola kalimat yang sama. Hendaklah kamu melakukan A sebab aku Tuhanmu A. Hendaklah kamu membasuh kaki karena aku membasuh kaki. Hendaklah kamu mengasihi seperti aku mengasihi. Jadi kita lihat ada kesinambungan. Dan kata perintah di sini, kenapa disebut perintah baru? Karena kata yang dipakai adalah kata yang sama untuk merujuk kepada hukum Taurat. Hukum dan perintah Keluaran 24 sama-sama entole. Makanya disebut perintah baru untuk replacing atau mengevolusikan perintah yang lama. Jadi ini besar sekali bobotnya. Perintah saling mengasihi itu bobotnya sebesar dan sedalam bobot hukum Taurat. Ini bukan satu dari banyak perintah, this is the commandments. Perintah yang pertama dan utama kalau kata Matius. Tidak ada perintah yang lebih besar dari perintah saling mengasihi ini. Ini pola kedua. Memasuki pola ketiga, penekanan yang sama diulang lagi. Melalui perumpamaan tentang pokok anggur, Yesus bilang, kamu harus berbuah banyak. Kalau demikian kamu adalah murid-muridku. Apa buah yang diharapkan? Kasih. Dan pada pola yang keempat dan terakhir, perintah saling mengasihi diulang terus-menerus menemui puncaknya dalam doa permohonan Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sama seperti aku membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh kaki. Sama seperti aku mengasihimu, hendaklah kamu saling mengasihi. Dan sekarang, sama seperti aku dan Bapa saling mengasihi dalam satu, hendaklah kalian mengasihi dalam kasih yang sama. Jadi kita lihat ada pola intensitas yang lagi-lagi semakin tinggi. Semakin lama perintah kasih yang diberikan semakin dalam dan semakin manunggal. Dan kita tidak boleh lupa dalam konteks apa perintah kasih yang manunggal ini disampaikan? Di tengah-tengah pengkhianatan, penganiayaan, penderitaan yang semakin besar. Maka kalau kita bicara tentang pesan eklesiologis Kristus bagi gereja yang dia tinggalkan, inilah pesannya. Hendaklah kamu saling mengasihi dalam kasih yang semakin besar di tengah situasi yang semakin menantang. Kasih yang bertahan. Tapi apa gambarannya kasih yang bertahan itu? Seperti apa sih perwujudan kasih yang bertahan itu dalam kehidupan bergereja? Kita akan masuk lebih dalam ke dalam kisah Yohanes 13 ayat sampai 17. Dan tapi kita nggak akan bahas keempat polanya. Kita akan bahas hanya pola yang pertama. Hanya ini yang akan kita bahas. Gitu. Dan boleh saya undang Pak Edi untuk membacakan nas ini, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya
lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siap telah mandi, ia tak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Thank you, Pak. Nah, Broken Saints, kisah ini tuh dibuka dengan seperti yang sudah saya sampaikan, dengan iblis yang akan mengkhianati itu ditekan kaki di ayat 10 dan 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, fakta ini membuat kita bertanya-tanya, kalau Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, maka untuk apa dia membasuh kaki murid-murid termasuk kaki Yudas? Kalau dia tahu bahwa Yudas akan menjual dia, ngapain dia basuh kaki Yudas? Apakah Yesus ingin mengubah pikiran Yudas? Mungkin, karena toh di tahap ini Yudas belum memutuskan, masih dalam bisikan dan rencana. Bisa jadi Yesus membasuh kaki sebagai wujud demonstrasi kasih yang diharapkan akhirnya bisa mengubah pikiran Yudas untuk tidak jadi menjual Yesus. Atau mungkin Yesus membasuh kaki murid-murid justru karena Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Maka Yesus membasuh kaki Yudas untuk memastikan bahwa Yudas yang akan mengkhianati tetap mendapat tempat dalam komunitas para murid. Sebab kalau Yesus membasuh kaki Yudas sekalipun Yesus tahu bahwa dia akan mengkhianatinya, maka jelas bahwa menurut Yesus pengkhianatan Yudas itu tidak membatalkan kasih karunia-Nya. Dan hal ini diperjelas lagi di ayat 7 dan 8. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya, kata Petrus. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Barang siapa tidak dibasuh Kristus, tidak akan mendapat bagian dalam Kristus. Dan apakah Yudas dibasuh kakinya? Dibasuh. Maka apakah menurut Yesus Yudas tetap mendapat bagian dalam dia? Ya. Dan disinilah Broken Saints kita melihat demonstrasi dari kasih yang bertahan. Bahwa sebelum Yudas mengkhianati, Yesus telah menyediakan pembersihan dan jalan untuk pulang. Orang belum pergi, pengkhianatan belum terjadi, tapi jalan pemulihan dan tempat untuk kembali telah disediakan dan dipastikan ada. Ini kasih yang bertahan. Dan pemahaman akan kasih ini sejalan dengan perumpamaan anak yang hilang. Sebelum anaknya pergi, pengampunan sudah diberikan, dan sebelum anaknya punya niat untuk pulang, bapaknya sudah menunggu dia pulang.
Maka permintaan warisan yang kurang ajar dan perginya si anak bungsu dari sang bapa untuk berfoya-foya rupanya tidak membatalkan kasih penerimaan sang bapa kepada anak. Tapi sebagaimana dalam perumpamaan anak yang hilang, persoalan bukan terletak kepada sang bapa tapi kepada si sulung. Maka sekarang dalam kasus Yudas, Yesus sadar bahwa persoalannya mungkin tidak terletak kepada dia tapi kepada murid yang lain. Aku jelas mengampuni dan menerima dia yang mengkhianati. Tapi apakah gereja mampu mengampuni dan menerima kembali si pengkhianat yang telah menjual Tuhannya? Maka benarlah jika dikatakan bahwa tantangan utama orang Kristen bukan mengasihi Yesus tapi mengasihi Yudas. Dan disinilah terlihat kejeniusan pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus. Sebab Yesus membasuh kaki Yudas bukan hanya untuk menunjukkan kepada Yudas, I love you still, just come back. Tapi Yesus membasuh kaki Yudas untuk menekankan kepada murid untuk melakukan hal yang sama. Kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kaki siapa yang secara spesifik dimaksud oleh Yesus untuk dibasuh oleh para murid di sini? Kaki si Yudas yang akan pergi. Sebab dari awal pembasuhan kaki ini dimulai dengan pengetahuan akan pengkhianatan Yudas. Jadi pengkhianatan Yudas yang menjadi trigger sebuah pembasuhan kaki. Maka pesannya jelas, terimalah kembali saudaramu yang akan pergi ini. Hendaklah kasihmu bertahan untuk dia yang akan berkhianat, sediakanlah tempat baginya agar dia bisa kembali pulang. Dan inilah pesan eklesiologis yang disampaikan Kristus di malam Kamis Putih. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kasih yang bertahan ini harus tunjukkan bukan hanya untuk Yudas tapi juga untuk semua. Karena ada pola intensitas yang semakin lama semakin besar. Ketika akhirnya bisikan berubah menjadi kerasukan dan rencana berubah menjadi aksi, apa yang Yesus sampaikan? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Siapa yang ada dalam pikiran Yesus ketika dia menyampaikan hal ini? Yudas, yang pada detik itu sedang bertransaksi untuk menjual Yesus. Karena dia sudah pergi di momen ini. Dan ketika akhirnya Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali, apa yang Yesus sampaikan? Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang yang lain. Siapa yang ada dalam benak Yesus ketika dia memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi? Terus. Yang akan menjadi terlalu malu untuk pulang. Sampai dia harus kabur ke Danau Genesaret kembali menjadi nelayan. Makanya Petrus dalam suratnya 1 Petrus 4 ayat 8 mengulang pesan yang sama. Yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini sama persis. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dari mana kata-kata ini keluar? Dari pengalaman pribadi Broken Saints. Sebab dialah yang pertama kali mencicipi kasih pengampunan dan penerimaan yang akhirnya menutupi dosa-dosa penyangkalannya. Makanya dia bisa menyampaikan kepada yang lain. Kasihlah seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak dosa. Sama seperti kasihmu yang menutupi dosaku. Sekalipun pemimpinmu telah menyangkal Tuhanmu 3 kali. Dan ketika akhirnya Yesus memohon kepada Bapa dalam pola yang terakhir, pola yang puncak, supaya mereka sempurna menjadi satu, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku, siapa yang ada dalam benak Yesus? Kita, Anda dan saya. Sebab Yesus tahu dalam banyak hal kita telah dan akan gagal dalam iman. Sebab Yesus mengerti bahwa perjalanan kita akan ada penuh dengan banyak kesalahan dan pengkhianatan. Maka sebelum kita pergi, dia telah menyediakan jalan untuk kembali. Sebelum kita berbelok, dia telah menyediakan tempat bagi kita untuk pulang. Jadi kalau kita bicara tentang pesan eklesiologis di momen kenaikan Tuhan Yesus ini, sebuah petunjuk mengenai gereja yang menurutnya layak disebut sebagai tubuhnya, tentang cara yang dikehendaki Yesus untuk menubuhkannya kepada dunia, kasih yang bertahan seperti ini adalah jawaban. Dan sekarang RLC, apakah kita telah menjadi gereja yang demikian untuk satu sama lain? Disinilah saya sama pesannya Is nyambung. Pesannya pengakuan dosa itu sungguh merupakan pembukaan yang baik bagi khotbah ini. Apakah kita telah menjadi gereja yang sedemikian menunjukkan kasih yang bertahan RLC? Apakah narasi kalau dia tidak bertumbuh di sini ya kita antar ke gereja lain adalah benar lahir untuk kebaikan mereka atau sebuah tindak pengusiran secara halus karena kita sudah mulai capek dan lelah?
Apakah interaksi kita, kata-kata kita, percakapan di grup WA kita, gestur kita menyampaikan pesan yang mencerminkan kasih penerimaan? Apakah kita gereja yang senantiasa menyediakan jalan untuk kembali di tempat untuk pulang? Atau kita sudah mulai lelah dengan mereka yang tampaknya tidak berubah-ubah? Sebab saya khawatir kita sudah mencerminkan sifat eksklusivitas dan mentalitas us versus them. Kita mengaku diri memiliki ciri khas mimbar yang pintar. Apakah pintar di sini berarti kita cukup dewasa dalam pemikiran untuk merangkul semua perbedaan? Atau kita menggunakan istilah mimbar yang pintar sebagai alasan untuk melabel yang lain sebagai tidak cukup pintar? Kita mengaku diri punya ciri khas brokenness dan kita menyebut satu sama lain sebagai broken saints. Apakah itu berarti kita menyadari kelemahan diri dan dengan demikian mampu merangkul kelemahan orang lain? Atau brokenness ini telah menjadi landasan bagi kita untuk menyebut yang lain sebagai fundamental? Atau istilah-istilah diskriminatif yang lain? Either premil atau apapun yang kita pakai. Broken saints, ampunilah saya. RLC, ampunilah saya, tapi saya sungguh khawatir bahwa kebiasaan kita yang repost pendapat pendeta sana sini, khotbah sana sini, sudah menjadi kebiasaan kita untuk mengundang satu sama lain untuk nyinyir. Apakah itu isi liturgi sehari-hari kita? Ngepost satu pendeta, mari highlight kelemahan dia. Mari sebut 1001 cara di mana dia bisa salah dan nyinyir. Dan ketika kita melakukan itu, menurut saya pesan yang hendak kita tanamkan kepada jemaat dan gereja kita bukanlah kasih penerimaan atau kasih yang bertahan. Melainkan sebaliknya ini adalah tempat yang ekstra kritikal. Tempat di mana kesalahan kok sepertinya dicari-cari dan dibahas terus-menerus. Sepertinya gereja ini adalah sekumpulan orang yang suka banget membahas kelemahan orang lain. Seperti tidak ada kasih yang menutupi banyak dosa di sini. Broken Saints RLC, saya khawatir ada pesan dan tindakan kita yang tidak sinkron di sini. Sementara mulut mengucap broken sense dan brokenness, tindakan minim sekali mampu menerima brokenness. Sementara kita berkata kita mau menerima satu sama lain, tapi ruang penerimaan dan kesabaran kita terhadap mereka yang kita pikir teologinya salah, itu tipis banget. Ketika kita awal memulai, kita memulai dengan sebuah kerendahan hati yang menyadari kelemahan kita. Brokenness dan mimbar yang pintar itu lahir dari ketulusan untuk mencari kasih karunia. Dan keinginan yang tulus untuk mengenal Allah. Maka mari jaga agar jangan sampai ketulusan ini berubah menjadi sesuatu yang malah diskriminatif. Mari jaga agar jangan sampai ketika kita ngomongin ini itu, membahas ini itu, ekstra kritikal kepada ini itu, ada jemaat kita yang melihat dan merasa, nggak ada bedanya juga. Tinggal tunggu kesalahan gua, pasti terbahas. Tinggal tunggu gua tergelincir, pasti akan ada grup WA lain yang membahas gua. Oh, rupanya begini. Inilah liturgi sehari-hari. Dan action speak louder than words. Maka RLC jadilah tempat di mana kasih selalu bertahan. Tempat di mana jalan untuk kembali selalu disediakan. Dan tempat di mana ruang untuk pulang selalu dipastikan tersedia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Boleh saya minta Asyir untuk membagikan perjamuan kudus. Dan selagi perjamuan kudus dibagikan, saya undang Koren untuk memimpin kita ke dalam sebuah Mari kita siapkan hati kita. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all of you done. You live, you died, you rose again on high. For the world to live again. Hallelujah.
Oh, dan dengan bangkit berdiri kita katakan, surely Jesus on high, you open the way, the world to live again. Hallelujah. For all of you done. Hallelujah. For all of you done. Saints, mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dan mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan tentang kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Izinkan kami mengucap syukur Bapa untuk kasih karuniamu yang selalu menerima kami. Jikalau ada demonstrasi tentang kasih karunia, kami melihatnya di dalam pembasuhan kaki Yesus untuk Yudas. Sebelum si pengkhianat pergi dan mengkhianati, Yesus telah menyediakan jalan untuk kembali dan tempat untuk pulang. Di sanalah kami tahu seberapa dalam Engkau mengasihi kami. Dan seberapa jauh Engkau rela memikul salib untuk mengampuni kami. Kami angkat tinggi roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Di dalam syukur, di dalam iman akan kasih karunia Allah. Dan Broken Saints, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam. Mari kita angkat tinggi air anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan mengucapkan syukur. Mari ambil waktu sejenak Broken Saints untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti pena di tangan seorang juru tulis yang ahli, izinkanlah Roh Kudus menorehkan pesan firman Tuhan hari ini ke dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam perjalanan kami lupa makna brokenness, kami lupa kasih penerimaan. Dan inspirasikan kami agar kiranya kami boleh mengasihi satu sama lain dengan cara yang sama seperti Engkau mengasihi kami. Ingatkan kami akan kelemahan dan brokenness kami sendiri, agar kami tidak mudah meng-highlight kelemahan dan brokenness orang lain. Sebagaimana kami diizinkan pulang dan disediakan tempat dalam pengkhianatan kami berhutang untuk menyediakan jalan kembali dan tempat untuk pulang kepada sesama kami. Kiranya kesalahan yang satu, kelemahan yang lain, tidak sama sekali membuat kasih kami luntur. Terus berkati gereja ini Tuhan, dan tanamkan gereja ini terus di dalam kasih karunia. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami nikmati hari ini, hanya di
dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkonsen sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Wow. Thank you khotbahnya Pastor CJ. Lumayan. Lumayan mengena. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dengan hati bersyukur dan pandangan yang baru terhadap kehidupan dan kesempatan. Bahwa keduanya adalah anugerah yang berharga dalam hidup kita. 2 minggu yang lalu, tepatnya lebih beberapa hari, saya mengalami kehilangan yang mendalam, kepergian ayah saya. Kepulangannya mengingatkan saya pada perumpamaan di Lukas pasal 15 yang dikhotbahkan dengan indah oleh Kak Dila 2 minggu lalu juga. Di mana Yesus berbicara tentang sukacita di surga atas satu orang berdosa yang bertobat. Satu domba yang hilang ditemukan dan satu uang logam yang hilang ditemukan kembali. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang nilai besar dari apa yang hilang dan kemudian ditemukan. Kehilangan ayah saya telah meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki dalam hidup ini. Mudah bagi kita untuk menjadi puas atau teralihkan, menganggap bahwa selalu akan ada hari esok. Namun kita tidak boleh menganggap enteng waktu yang kita miliki. Momen-momen yang kita miliki sekarang adalah anugerah yang harus kita hargai dan manfaatkan sepenuhnya. Salah satu kesempatan yang kita miliki sebagai orang percaya adalah hak istimewa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita bukanlah sarana bertransaksi dengan Tuhan. Namun persembahan kita adalah ungkapan dari rasa syukur dan komitmen kita akan kerajaan Allah. Ketika kita memberi dengan hati yang rela, kita menyelaraskan diri dengan tujuan-tujuan Allah dan berpartisipasi dalam karya transformasi dan penebusannya. Janganlah kita menunggu sampai terlambat untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan kita. Hari ini saat kita bersiap-siap memberikan persembahan kita, mari lakukan dengan penuh kesadaran dan kemurahan hati. Mari berikan yang terbaik dari diri kita, bukan karena kewajiban, tetapi karena keinginan yang mendalam untuk menghormati Allah dan mempengaruhi hidup-hidup untuk kemuliaan-Nya. Ingatlah, sama seperti gembala bersukacita atas satu domba yang hilang ditemukan, dan perempuan bersukacita atas penemuan uang logamnya yang hilang, dan ada sukacita di surga saat kita memeluk kesempatan kita untuk memberi dan melayani dengan hati yang penuh sukacita. Semoga persembahan kita ini menjadi bukti komitmen kita untuk hidup sepenuhnya dan dengan setia memanfaatkan setiap kesempatan yang dipercayakan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 dan ayat 7, setiap orang harus memberikan sesuai dengan apa yang diputuskannya dalam hatinya, bukan karena terpaksa atau karena desakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memberi dengan sukacita hari ini dengan hati yang penuh bersyukur atas segala yang Tuhan lakukan dan terus lakukan dalam hidup kita. Bersama-sama mari kita manfaatkan momen ini untuk menghormatinya dan membuat dampak yang abadi melalui persembahan kita. Selamat memberi. Amin.
Ya hello Broken Saints, selamat datang, welcome home. Ini kita simak Welcome to Our Neighborhood buat teman-teman yang baru pertama kali gabung baik dalam onsite maupun di Zoom. Save the date ya, jangan lupa bahwa ada RLC Sunday Service 2 kali sebulan. Dan tanggal 26 Mei akan dilayani oleh Bapak Timothy Athanasios, which is Bapak Gembala. Jam 11 siang, lokasi di Damoci. Dan disertai dengan Sunday School. Oke. Dan RLFN juga 2 kali sebulan. Woi, kasih tepuk tangan dulu buat Freddy Sulaiman akan melayani di RLFN tanggal 17 Mei. Hari Jumat jam 7:30 malam. Oke, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ada di IG, ada di YouTube, ada di Spotify, dan ada di Noise. Bye. Oke. Baik teman-teman semuanya baik di Zoom maupun yang ada di Damoci saat ini. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all of you've done. Everybody sing it out. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all of you've done. Hallelujah, hallelujah, for all of you've done. Hallelujah, for all you've done. Baik Broken Saints, kita akan menutup ibadah kita. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih, penerimaan, pengampunan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran yang selalu ada di setiap langkah hidup kita. Mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari siap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. You died, you rose again.